Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, apa kabar hari ini? Semua sehat-sehat, kok? Sehat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, Bro. Ya. Jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, gimana di depan sini? Ya, amin. Terima kasih, Teki. Untuk kehadiran hari ini semua hadir, Pak, atau ada yang tidak hadir? Semua hadir. Hadir, ya. Terima kasih. Jadi sebelum mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, saya minta semua berdiri. Semua berdiri, kita menyanyi satu lagu. Jadi lagu ini judul sesuai dengan materi, karena materi yang kali ini kita akan bahas itu tentang jenis kebutuhan manusia. Jadi silakan nanti kita sama-sama menyanyi. Suka makan tomat, membuat mataku sehat. Ku suka makan keju, membuat mataku. Ku suka makan donat, karena bentuknya bulat. Ku suka makan paya, karena bervitamin A. Ya, terima kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di sini ada 6 tujuan melalui model pembelajaran discovery learning. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis jenis-jenis kebutuhan menurut kecerdasannya. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan menurut sifat dengan baik. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis kebutuhan menurut waktu penggunaannya dengan baik. Yang keempat, menganalisis jenis-jenis kebutuhan menurut subjek dengan baik. Yang kelima, membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk kelompok dengan tepat. Yang keenam, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi kelompok dengan tepat. Ya, jadi itu ada 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi tentang jenis-jenis kebutuhan ini masih merupakan materi yang berkaitan dengan materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin itu tentang
kebutuhan. Masih ingat kebutuhan? Masih ingat pengertian kebutuhan? Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Silakan angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Apa itu kebutuhan? Silakan Noresti. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Iya, tepuk tangan. Jadi kebutuhan itu suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Karena apabila tidak dipenuhi maka akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi, sehingga pada hari ini kita akan lanjut pada tujuan jenis-jenis kebutuhan manusia. Iya. Nah, kenapa sehingga kita harus mempelajari tentang jenis-jenis kebutuhan manusia? Karena dengan adanya kita mempelajari jenis-jenis kebutuhan manusia, kita akan tahu kira-kira contoh kebutuhan itu seperti apa. Kebutuhan apa yang harus kita utamakan? Iya toh? Iya. Saya kasih contoh, makanan. Itu kebutuhan yang harus kita utamakan. Jangan sampai kita utamakan misalnya TV. Iya toh? Iya. TV itu dia kebutuhan kedua, tapi yang paling pokok itu adalah makanan. Dari itu. Sehingga hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi itu dia punya manfaat atau pentingnya kita mempelajari jenis-jenis kebutuhan manusia seperti itu. Kita akan tahu kebutuhan ini yang harus saya utamakan. Kebutuhan ini yang saya harus bisa tunda. Yang saya utamakan itu adalah yang pertama, yang paling pokok. Bisa paham kok? Bisa. Ya. Jadi itu berkaitan dengan jenis-jenis kebutuhan manusia. Kemudian yang berikut untuk penilaian sebentar. Nanti kalian akan dibentuk dalam kelompok. Kita akan bentuk kelompok. Kemudian satu kelompok itu kita bentuk 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Nanti di situ setelah bentuk kelompok, Pak akan bagi LKPD. Setelah itu kalian diskusi, hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Setelah itu berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Jadi yang bertanya, yang bisa jawab itu dia akan mendapat nilai yang bagus, nilai yang tinggi. Mau supaya dapat nilai tinggi? Iya. Sudah paham kok? Sudah. Berkaitan dengan teknik penilaian. Kemudian sebentar nanti di terakhir itu kalian akan diberikan soal post test. Itu soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Nanti sebentar Pak akan bagi, kalian akan kerja. Setelah itu kumpul untuk diperiksa. Sudah kok? Sudah. Sudah paham kok? Sudah. Iya. Kalau sudah, kita mulai bentuk kelompok. Silakan hitung dari DI sampai nomor 4, stop, ulang dari nomor 1. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Iya, yang nomor 1 angkat tangan. Yang nomor 1 silakan kamu kelompok di sini. Menghadap ke sini. Silakan. Yang kelompok 2, yang nomor 2 di sini. Tempatnya di sini menghadap ke sini. Yang kelompok 3 di sebelah. Yang kelompok 4 sini.
Sudah kok? Sudah. Kelompok 4 sudah siap kok? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah siap. Kelompok 1? Sudah. Ya. Jadi kalau sudah siap, semua kelompok sudah siap, masing-masing ambil buku catatan, dan Pak akan tayangkan salah satu video yang di dalam video itu isinya tentang materi pembelajaran hari ini. Itu isinya tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi silakan nanti kamu amati video yang ada, kemudian kamu catat hal-hal yang penting. Bisa paham kok? Bisa. Kamu catat hal-hal yang penting sehingga pada saat sebentar Pak akan bagi LKPD itu kamu kerjakan sesuai dengan yang ada di dalam video itu. Sudah paham kok? Sudah. Iya. Jadi silakan ambil pulpen masing-masing, catat hal-hal yang penting yang ada di dalam video ini. Sudah kok? Sudah. Ya, sekarang Pak akan bagi LKPD untuk kalian diskusi karena kalian tadi sudah amati video yang ada, sudah catat hal-hal penting yang ada. Nanti Pak akan bagi LKPD ke masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok itu nanti tulis nama kelompok. Satu kelompok 5 orang, jadi tulis dari nomor 1 sampai nomor 5 nama-nama kelompok. Setelah itu contoh cara kerjanya seperti yang ada di tayangan ini. Nah, jadi di situ ada 2 kolom yang kosong, ya toh? Ya. Ada 2 kolom yang kosong. Nanti kamu akan isi kolom yang kosong itu. Misalkan kelompok 1 ini toh? Ya. Nah, jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Jadi kamu mulai kelompokkan kira-kira menurut intensitas atau tingkatan itu ada berapa jenis kelompok, berapa jenis kebutuhan. Itu yang nanti kamu isi di kolom pertama. Sedangkan kolom kedua, misalkan tadi di kolom pertama kamu dapat 4 jenis.
Kolom kedua itu nanti kamu isi contoh. Berarti contoh harus berapa? 4. Sesuai dengan jumlah jenis kebutuhan yang ada. Bisa paham kok? Bisa. Atau ada yang mau tanya tentang kerja kelompok? Ya, ini kelompok 1. Jadi silakan kalian diskusi untuk kerja isi yang kolom yang kosong itu. Ada 2 kolom di situ. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Nah, kelompok 4. Ya, silakan masing-masing kelompok itu berdiskusi untuk isi 2 kolom yang kosong itu. Jadi silakan diskusi sudah. Tulis nama kelompok, diskusi, baru isi. Waktu untuk kalian kerja itu hanya 10 menit. Sudah kok? Sudah. Nah, jadi silakan mulai diskusi sudah. Diskusi dengan tenang, tanya tenang, pendatatnya bagaimana. Diskusi antara tema. Diskusi dengan teman kamu punya menurut subjek. Nah, jadi kamu mulai kelompokkan ada berapa isi di kolom yang pertama, kemudian contoh kamu isi di kolom kedua. Yang kelompok 3, bagaimana? Ada kendala kok? Tidak. Ya, ini jadi jenis kebutuhan menurut waktu ya. Jadi kamu mulai kelompokkan menurut waktu itu ada berapa jenis kelompok. Itu yang kamu isi di kolom pertama. Misalkan di kolom pertama kamu dapat 5 jenis, berarti contoh juga harus 5. Bagaimana kelompok 2? Bisa paham cara kerja kok? Nah, jadi kamu diskusi antar teman, masing-masing itu sumbang pendapat. Yang ketua kelompok ini siapa? Oh, ya, tanya teman, masing-masing harus sumbang pendapat. Ini kelompok 2 punya jenis-jenis kebutuhan menurut kita. Jadi misalkan kamu kelompokkan ada 4, berarti contoh juga harus 4. Kelompok 1 aman kok? Paham kok cara langkah-langkah bekerja. Ya. Jadi ini menurut intensitas. Misalkan kamu kelompokkan hanya 6, berarti contohnya juga harus 6 sesuai dengan jumlah jenis kebutuhan. Silakan diskusi dengan teman. Masing-masing harus sumbang pendapat.
diskusi tentang tema. Tentu saja keutamaan ini baris batu lagi. Tentu saja keutamaan ini. Yang satu dan Sudah. Jangan lupa tulis nama kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Jadi kamu bisa berikan contoh itu lebih dari 2. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ceritakan diskusi SMA masing-masing sumbang pendapat atau kamu di sini orang yang ada. Kamu bisa berikan contoh sebanyak-banyaknya. Sampai 10 contoh itu lebih bagus. Bagaimana kelompok 1 sudah kok? Sudah. Kelompok 2? Sudah kok? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah silakan simpan PowerPoint, kemudian masing-masing kelompok itu maju untuk presentasi di depan kelas, presentasi hasil. Sudah siap kok? Sudah. Ya, jadi sebentar setelah presentasi berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau menjawab. Nah. Sekarang kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 siap. 2 angkat tangan. Kelompok 4? 2. 4. Ya, Ya. Jadi kelompok 1, 2. Silakan maju. Tepuk tangan. Yang kelompok lain kamu perhatikan supaya sebentar belum mengerti di mana atau mau bertanya. Silakan. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Nomor 1, kebutuhan primer. Contoh masing-masing kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatnya. 1. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Nomor 2, kebutuhan sekunder.
Contoh masing-masing kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatnya. Perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sabun. Nomor 3, kebutuhan tersier. Contoh, mobil, anti emas, kalung emas, pesawat. Sekian dan terima kasih. Waktu saya berikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Kelompok 1 itu tadi mereka sudah menjelaskan bahwa kalau menurut intensitas itu ada berapa jenis kebutuhan? Ada 3. Silakan. Dari kelompok 4 atau kelompok 3, kelompok 2. Silakan. Yang mau bertanya angkat tangan atau yang mau melengkapi angkat tangan. Silakan. Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Kalau ada angkat tangan, kemudian berdiri baru bertanya. Silakan. Nah, kelompok 3 duluan. Saya tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 1 siap. Dengan baik-baik pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Perbedaan antara kebutuhan sekunder, tersier, dan primer. Perbedaan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Silakan. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah adalah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Ya, bagaimana dari pas toh? Ya. Atau dari yang lain, dari kelompok 1 ada yang mau melengkapi, silakan. Atau dari kelompok 4, kelompok 3 ada yang mau melengkapi, silakan. Tidak ada, silakan. Masih ada lagi kok dari kelompok 3. Ya, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh apa? Pengaruh dari kebutuhan primer kalau tidak dipenuhi. Kalau tidak bisa terpenuhi maka akan terpenuhi. Iya. Lanjut. Ada yang mau mendengar, silakan. Dampak dari kebutuhan primer. Kira-kira kalau tidak terpenuhi dia punya pengaruhnya apa? Dampaknya apa? Bagaimana dari kelompok 2 yang tadi bertanya, dari kelompok 1 sudah jawab, bagaimana? Yang kelompok 4 ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Apakah kebutuhan tersier bisa dipenuhi oleh semua orang? Silakan. Lanjut. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Bagaimana dari? Ya, silakan. Kebutuhan tersier hanya dibutuhkan oleh orang yang kaya bisa membutuhkan barang mewah.
Kebutuhan hanya dipenuhi oleh orang kaya. Bagaimana dari kelompok keempat? Pas, toh? Atau dari kelompok satu ada yang mau mendekat, silakan dari teman lain. Masih ada pertanyaan lagi kok dari kelompok 3? Tidak. Kelompok 2? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat kelompok. Ya, karena kelompok 1 sudah selesai, sekarang kita lanjut pada kelompok berikut. Itu kelompok 4. Silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Jenis-jenis kebutuhan menurut subjek. Nomor 1, kebutuhan individual. Contoh masing-masing kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Nomor 2, kebutuhan kelompok. Contoh masing-masing kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, silakan dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Dari kelompok 4 itu sudah kelompokkan bahwa kalau menurut sifat, no? Subjek itu jenis kebutuhan itu dibagi atas 2, ada individu dengan kelompok. Silakan dari kelompok 3 atau kelompok yang mau ini, ya dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 2 ini selalu semangat terus. Berikan contoh tentang individual dan kelompok. Ya, silakan contoh kebutuhan individu, kebutuhan kelompok. Silakan kelompok 4. Contoh. Kebutuhan individual ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukannya secara individual. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lain. Bagaimana dari kelompok 2? Ya? Tidak pas. Ya, silakan. Dari kelompok 2 belum puas, bilang katanya belum pas, jawabannya belum pas. Silakan, mungkin dari yang lain bisa dilengkapi, silakan. Contoh kebutuhan individual. Makanan, minuman, mobil, sepatu, dan arloji. Contoh kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok: jembatan, jalan raya, pasar, dan lain-lain. Iya, ada pasar, jalan raya. Bagaimana dari kelompok 2? Pas. Sudah benar? Sudah. Ya, silakan dari kelompok 1 ada yang mau bertanya, angkat tangan. Silakan. Ya, kelompok 1.
Jelaskan perbedaan antara individual dan kebutuhan kelompok. Perbedaan antara kebutuhan individu dan kelompok. Silakan. Yang lain jawab. Kebutuhan yang dirasakan oleh seks. Silakan. Kebutuhan individual. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhnya dilakukannya secara individual. Kebutuhan kelompok yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Iya. Bagaimana? Pas. Pas, oh? Ya. Kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk silakan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok? Kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, silakan. Apa itu kebutuhan individu, kebutuhan kelompok? Silakan dari 5 orang. Mungkin ada yang mau jawab, silakan. Atau dari kelompok 2 ada yang mau bantu jawab? Atau dari kelompok 1? Ya, silakan. Kebutuhan individual dipenuhi oleh pribadi dan kebutuhan kelompok dipenuhi oleh semua orang. Iya. Bagaimana dari kelompok 3? Pas, toh? Ya. Atau dari kelompok 2 dan kelompok 1 ada yang mau melengkapi, silakan. Ada kok? Tidak ada. Ya, kira-kira masih ada lagi kok dari kelompok 1, ada pertanyaan lagi kok untuk kelompok 4. Tidak. Kelompok 3 sudah paham? Sudah. Ya, kalau tidak ada silakan kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kita lanjut. Yang berikut kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi yang kelompok 2 ini dari tadi kelompok 1 maju presentasi ini banyak kesamaan pertanyaan yang muncul dari kelompok 2. Jadi usahakan yang kelompok lain itu harus kasih pertanyaan yang banyak juga. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Jenis kebutuhan menurut sifat dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Contoh minuman, makanan, obat bagi yang sakit, kesehatan pola olahraga. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan rohani. Contoh masing-masing kebutuhan menurut sifat. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan reaksi agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Sekian dan terima kasih waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja kami. Ya, silakan kelompok 3 ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Apa perbedaan dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani? Perbedaan kebutuhan jasmani dan rohani, silakan. Contoh kebutuhan jasmani seperti minuman atau makanan atau obat-obatan bagi orang yang sakit. Lalu contoh kebutuhan rohani seperti menonton TV, baca buku, dan pendidikan. Ya, bagaimana? Pas. Pas, toh? Ada satu.
Masih ada lagi, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Silakan, yang lain. Pertahankan kamu punya kelompok supaya ini. Silakan. Silakan. Atau dari kelompok 1 yang membantu jawab pertanyaan dari kelompok 3. Atau dari kelompok 4 ada yang membantu jawab. Silakan. Coba ulangi pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, silakan, Deki. Ya, tepuk tangan. Nah, kelompok kedua ini harus bersyukur karena kelompok 1 bisa bantu. Sebentar nanti Deki minta suruh mereka beli kasih Deki kue. Kebutuhan jasmani untuk tubuh dan kebutuhan rohani untuk jiwa. Iya, berkaitan dengan tubuh, jiwa. Bagaimana dari? Ya, silakan dari kelompok 4. Silakan berdiri Pak. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Jiwa manusia. Bagaimana kelompok 3? Pas. Oh? Iya. Jadi itu kelompok 2 yang jawab itu dari kelompok 1 ke kelompok 4. Jadi ingat ini utang untuk dua kelompok ini. Silakan dari kelompok 4 ada pertanyaan? Ada. Silakan. Cepat sudah. Ini kelompok 1 sudah. Apakah menonton TV bisa mempengaruhi jiwa manusia? Berikan alasan. Alasannya apa? Karena ada rasa ketagihan yang ditonton oleh penonton. Iya, bagus. Bagaimana? Pas, kok? Dari kelompok 1 ada, ya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani. Silakan. Silakan jawab sudah yang jawab. Jangan hanya satu orang yang jawab, yang lain bisa bertanggung jawab. Kebutuhan jasmani. Ya, silakan. Permintaan dari kelompok 4 kurang soal. Karena mungkin mereka mau bantu. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani. Jasmani yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Silakan dari kelompok 2 mau lengkapi lagi. Pas, kok? Masih ada lagi, kok? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Ya, tepuk tangan. Jadi yang kelompok lain perhatikan supaya sebentar bisa kasih pertanyaan, bisa jawab. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh untuk
presentasikan hasil diskusi kelompok 3. Jenis-jenis kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Contoh kebutuhan sekarang: makanan, minuman, dan obat-obatan. Contoh kebutuhan masa yang akan datang: uang ditabungkan untuk masa depan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya, silakan. Kelompok 4 yang kedua, silakan. Berikan perbedaan antara kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Perbedaan. Perbedaannya, kebutuhan sekarang kita dibutuhkan sekarang karena tidak bisa ditunda. Ya, bagus. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Masa yang akan datang juga bisa ditabung di masa depan. Ya. Pas, toh? Silakan. Yang lain. Yang kelompok 1, kelompok 2. Ada yang mau melengkapi atau ada yang mau jawab atau ada yang mau kasih pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Berikan salah satu contoh kebutuhan masa yang akan datang selain menabung. Silakan. Atau yang dari kelompok 4 ada yang mau bantu? Atau kelompok 1? Contoh kebutuhan yang akan datang selain menabung. Tahu menabung? Tahu. Jadi orang kalau biasa tabung uang di bank itu tujuannya untuk masa depan. Kira-kira selain menabung apa lagi? Bekerja untuk masa depan. Ya, silakan. Apa? Belajar. Iya, toh? Ya. Sekarang kamu belajar, toh? Ya. Tujuannya untuk Masa depan. hasilnya akan kamu peroleh pada masa depan. Gitu. Dari kelompok 1. Apabila kebutuhan sekarang tidak dipenuhi, maka akibatnya adalah titik-titik. Silakan. Kita manusia bisa mati karena tidak dipenuhi. Dampaknya manusia bisa mati. Apa lagi? Mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Pengaruh. Apa lagi? Dari kelompok 4. Masih ada, Pak. Bagaimana? Dari kelompok 1 pas, kok jawaban dari kelompok 3. Pengaruhnya manusia bisa mati. Ya? Pas. Ya. Masih ada lagi kok yang mau bertanya? Sudah. Kalau tidak ada, kita berikan ya, sekarang coba perhatikan jenis-jenis kebutuhan. Menurut ada beberapa jenis dikelompokkan dalam beberapa jenis, toh. Yang pertama itu jenis kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Terus yang kedua jenis kebutuhan menurut sifat. Yang ketiga menurut waktu.
Kemudian yang keempat menurut subjek. Ya. Jadi ini jenis kebutuhan. Nah, sekarang kita kelompokkan mulai dari yang pertama. Misalkan ini tadi dari kelompok 1, toh? Ya. Menurut tingkatan itu dikelompokkan menjadi atas berapa? 3. Ada primer, sekunder, tersier. Ya, kemudian contoh. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling pertama atau kebutuhan pokok. Kebutuhan nomor 1 itu tidak bisa ditunda. Karena kalau ditunda itu dia pengaruhnya besar. Ya, toh? Ya. Nah, contoh kebutuhan primer atau pokok itu seperti makanan, minuman, Pakaian. kemudian pakaian, tempat tinggal. Nah, makanan, pakaian, tempat tinggal, atau biasa dalam istilah ekonomi itu bilang sandang, pangan, dan papan. Jadi itu kebutuhan yang paling pertama. Itu tidak bisa ditunda. Kalau kebutuhan tersier, sekunder dan tersier ini bisa ditunda. Manusia bisa hidup, iya toh? Ya. Tapi kalau makanan, misalnya orang butuh makanan, dia tidak bisa tunda bilang tahun depan baru saya makan, iya toh? Ya. Dia bisa mati. Iya toh? Ya. Beda dengan kebutuhan sekunder. Contoh kebutuhan sekunder itu tadi apa? Iya, alat-alat rumah tangga, misalnya lemari, arloji, sabun mandi. Iya toh? Itu bisa ditunda. Misalnya dia kepingin untuk beli arloji, belum ada uang dia bisa tunda. Bulan depan kalau sudah ada uang baru beli, dia akan tetap beli toh? Atau siapa yang dia kalau butuh itu sebentar dia tunda, tahun depan dia bisa mati? Tidak ada. Jadi itu perbedaannya di situ. Beda lagi dengan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang hanya dipenuhi oleh orang-orang tertentu, tidak semua orang. Nah, dia tidak berpengaruh. Contohnya seperti mobil mewah, itu orang-orang yang kaya baru bisa memenuhi. Tapi kita yang di kolom meja ini tidak boleh, tidak sampai di situ. Tapi dia tidak berpengaruh, toh? Ya. Jadi itu ada 3 jenis kebutuhan menurut tingkatan. Nah, sekarang menurut sifat ada berapa? 2. Yang pertama jasmani, kemudian rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu artinya kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seseorang atau tubuh seseorang. Contohnya seperti apa? Olahraga. Orang olahraga itu supaya dia punya fisik tambah kuat, tubuh tambah kuat. Iya. Iya toh? Iya. Beda dengan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan rohani itu berkaitan dengan jiwa atau raga. Contoh seperti orang nonton TV, ya toh? Iya. Itu tujuannya supaya dia punya jiwa itu terpenuhi, atau itu untuk kepuasan rohani atau jiwa. Tidak mungkin orang nonton TV supaya dia punya tubuh tambah kuat, toh? Iya. Jadi, atau baca buku itu termasuk kebutuhan rohani. Tidak ada yang dia baca buku di perpustakaan sebentar dia badan tambah besar tapi fisik tambah kuat. Ya, tapi itu untuk kepuasan jiwa atau rohani. Bisa paham kok? Bisa. Itu perbedaan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Sekarang yang menurut waktu itu dibagi atas 2. Ada kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Kalau kebutuhan masa yang akan datang itu seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok berapa? 3. Itu kebutuhan yang tujuannya pada masa yang akan datang. Contoh menabung, atau yang sementara kalian di sekolah, kamu di tingkat pendidikan itu tujuannya untuk masa yang akan datang. Ya, toh? Iya. Beda dengan kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan sekarang itu artinya dia butuh saat ini harus terpenuhi. Ya, toh? Iya. Pak kasih contoh, misalkan orang sakit.
Orang sakit itu dia butuh apa? Obat. Dia sakit hari ini tidak mungkin dia tunda. Oh, 5 tahun ke depan baru saya beli obat. Iya toh? Iya. Atau orang butuh makan, tidak bisa ditunda. Itu contoh-contoh kebutuhan sekarang. Kemudian yang terakhir menurut subjek itu tadi ada berapa? 2. Yang pertama Individual. individu, kemudian kelompok. Nah, kalau kebutuhan individu itu kebutuhan yang tujuannya untuk satu orang, ya toh? Iya. Beda dengan kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu tujuannya untuk Semua semua orang. orang. Tadi kalian tadi kelompok berapa punya? 4. Tadi mereka sudah kasih contoh, misalnya jalan raya. Iya toh? Iya. Tidak mungkin jalan raya ada di situ dibuat hanya khusus untuk boleh memang, toh? Iya. Mana dia yang jalan situ dia gunakan itu jalan raya, atau pasar, atau rumah sakit, atau sekolah. Tidak mungkin ini SMP Negeri Lampung ini dibuat supaya atau dibangun supaya tiap hari dikelilingi karena sekolah sendiri, yang lain tidak boleh. Tidak ada, toh? Iya. Jadi digunakan oleh semua orang, itu termasuk kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu itu dia khusus untuk satu orang. Contoh seperti apa, Bang? Sepatu, iya. Orang beli sepatu tidak mungkin sepatu satu pasang itu 20 orang ini pakai satu hari, tidak mungkin dong. Iya. Atau dia beli kacamata, atau kacamata. Tidak mungkin dia beli satu pasang itu sebentar 20 orang itu pakai satu hari. Ya, tadi. Ya. Sudah paham kok? Sudah. Ada yang mau tanya? Tidak. Kalau tidak ada silakan kumpul kembali itu LKPD. Silakan masing-masing kembali ke tempat duduk supaya kita kerja. Ada soal karena tadi tidak ada yang bertanya, semua sudah mengerti itu tentang materi jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, sekarang Pak akan bagi soal dan kalian akan kerja dalam waktu 5 menit. Iya. Setelah kerja kumpul untuk dinilai. Ya. Nanti siapa yang benar semua Pak kasih dia 100.000. Iya. Benar. Mau? Tapi kalau tidak benar semua 50. kasih Pak 2.000. ya, tenang sudah. Jadi nanti tulis nama, kemudian baca baik soal baru kerja. Di situ begitu minta tanda silang pada jawaban yang Anda anggap benar. Jangan lupa tulis nama. Langsung kerja di depan. Silakan tulis nama, langsung kerja saja sudah datang. Waktu hanya 5 menit.
Baca petunjuknya ada di situ. Tulis nama, ingat harus tulis nama. Tulis nama. Sudah. Ada yang sudah? Sudah. Siapa yang sudah? Sudah kok. Coba yang sudah selesai angkat tangan. Oh, masih ada yang belum.
Yang belum coba angkat tangan. Semua sudah kok? Sudah. Yakin nanti benar semua? Yakin. Siapa yang nanti benar semua? Saya. Nah. Ya, silakan. Ini kelompok sederet ini hasil yang kumpul. Ya, semua sudah kumpul, toh? Sudah. Kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini, kira-kira metode yang kita gunakan itu pas atau tidak? Pada senang, kok? Jadi nanti pertemuan berikut kita akan lanjut pada alat pemuas kebutuhan manusia. Ya, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, silakan untuk mengakhiri kegiatan kita karena tadi pada awal kita berdoa, toh? Ya, kita awali dengan doa. Jadi kita harus akhiri juga dengan doa. Jadi silakan satu orang maju ke depan untuk inti kita dalam doa. Mari bersama-sama menghadap doa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tidak lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Pertemuan kita sudah selesai. Silakan boleh tinggalkan ruangan kelas. Siap. Hormat. Terima kasih Bapak Guru. Ya, sama-sama.